Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta yang kami cintai seluruh sahabat IGRA dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Amin. Sahabat IGRA tercinta, hari ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sungguh adalah bulan yang penuh berkah. Artinya mendatangkan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang diperoleh di bulan Ramadan ini meliputi kebaikan duniawi dan juga kebaikan ukhrawi. Bulan Ramadan merupakan momen yang agung, di mana Allah Ta'ala melipat gandakan pahala setiap umatnya yang beramal dan membukakan pintu-pintu kebaikan. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Di bulan Ramadan, Allah menurunkan permulaan Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan adalah bulan mulia dan diistimewakan, di mana Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, sebagai sumber hidayah bagi seluruh manusia menuju kepada kebenaran. Di dalamnya terdapat bukti-bukti yang nyata sebagai petunjuk yang jelas dan juga pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Berbicara tentang Ramadan, sahabat IGRA, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, 'Inna 'anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 'Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 'Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 'Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 'Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 'Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 'Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 'Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 'Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 'Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 'Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. 'Inna anzalnahu fi lailatul
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Hijrah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 menerangkan kepada kita bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib. Barang siapa yang tidak mau menjalankan puasa, maka Allah akan melaknatnya. Melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ini, Allah menyerukan orang-orang yang beriman dari umat ini untuk melakukan ibadah puasa, karena hanya orang-orang yang mempunyai keimananlah yang mampu menjalankannya. Orang-orang yang berpuasa tanpa keimanan maka akan sia-sia, karena iman menjadi pokok utama dalam setiap pelaksanaan ibadah kepada Allah. Di dalam ibadah puasa terkandung banyak hikmah yang besar terhadap diri kita sebagai pribadi, sebagai seorang hamba. Di antaranya, yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana tadi dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, di mana di 10 hari pertama Allah membukakan pintu-pintu rahmat-Nya. 10 hari kedua Allah memberikan maghfirah-Nya kepada seluruh umat-Nya, dan 10 hari terakhir Allah menutup pintu-pintu neraka. Kemudian hikmah yang keempat adalah puasa menghapuskan dosa. Puasa dapat membersihkan jiwa dan mensucikan jiwa dari segala kotoran hati dan membebaskannya dari akhlak yang tercela. Poin yang kelima yang menjadi hikmah berpuasa adalah dilipat gandakannya pahala. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan seluruh amal manusia yang beramal baik. Kemudian yang terakhir, hikmah dari bulan Ramadan adalah merupakan waktu mustajab, waktu diijabahnya doa. Ada 3 orang yang diijabahnya doa, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa, yang kedua pemimpin yang adil dan bijaksana, yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi.
Baik sahabat Igra yang dirahmati Allah, hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar bertakwa. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menghindari segala larangannya. Di dalam ibadah puasa ini adalah sebab terbesarnya muncul ketakwaan dalam diri seseorang hamba, karena di dalamnya ada pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Orang-orang yang berpuasa juga akan melatih dirinya dalam masalah muraqabah atau merasa diri diawasi oleh Allah, sehingga dia meninggalkan segala hal yang diinginkan nafsunya, padahal dia mampu untuk melaksanakannya karena dia tahu bahwa Allah mengawasinya. Orang yang berpuasa pada umumnya memperbanyak berbuat ketaatan, dan ketaatan adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Sahabat Igra yang Allah muliakan, Ramadan adalah bulan mulia yang di dalamnya banyak sekali kemuliaan. Namun di samping banyak kemuliaan, ada juga resiko yang harus kita waspadai agar Ramadan kita berhasil dan takwa kita gapai. Sebagaimana yang Nabi sampaikan. Betapa banyak orang-orang berpuasa, tetapi tidak ada yang diperolehnya, kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang-orang yang salat malam yang tidak mendapatkan apa-apa, kecuali ngantuk akibat begadang. Sahabat Igra, melalui hadis ini Rasulullah SAW memberikan perhatian bahwa betapa predikat muttaqin, betapa predikat takwa itu bukan hanya milik orang-orang yang puasa, karena puasa dapat menghancurkan hawa nafsu yang tidak merupakan pangkal dari segala maksiat. Agar kita meraih predikat muttaqin, kita harus meningkatkan kualitas puasa kita dari sekedar menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan syahwat, menuju puasa yang dapat menjaga tidak hanya dari ketiga hal tersebut, tetapi juga menjaga pendengaran, penglihatan, ucapan, dan juga laku gerak kita dari segala macam dosa. Bahkan hingga tingkatan menjaga hati dari hal-hal yang dapat memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Igra yang dimuliakan Allah, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka marilah kita raih takwa di bulan Ramadan ini agar kita meraih kemuliaan-kemuliaan yang senantiasa Allah curahkan di bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, meski singkat, semoga bermanfaat. Pagi cerah disapa mentari, melihat sawah hijau membentang. Puasa bukan sekedar menahan diri, tapi menggapai takwa yang gemilang. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.